Oke guys, selamat datang. Jadi ini adalah pameran atau stand-stand kita. Di sini ada banyak seperti stand lilin aroma, terus stand untuk apa ini? Saya kurang tahu sebenarnya apa. Cuman itu ada juga buat ecoprint. Terus ada juga re-ecoprint yang mana dia tuh memunculkan kembali warna yang telah hilang. Terus di bagian sana itu ada stand untuk ecobrick. Nah, di situ tuh mari kita tanya saja langsung ke Mbaknya. Mbak, menurut Anda itu gimana ecobrick kali ini? Ecobrick kali ini cukup rumit ya, karena ini first time kita bikin ecobrick, kita bikin sofa botik, terus lama bikinnya sebenarnya. Ya, soalnya masukin ecobrick ke dalam botol itu lama. Tapi kalau misalnya mau cepet gak usah diisi sih, tapi cuman kayak lebih keras, lebih kenceng aja ngenalinya. Oke, mungkin menurut Mbak itu ketahanannya itu bagaimana? Maksudnya kan ini kan dari barang-barang bekas gitu, apa namanya rencana kedepannya. Nah, menurut Mbak itu seberapa dia efektif tuh mengurangi sampah-sampah plastik dan dia tuh bertahan lama nggak sih? Kalau menurut aku bertahan lama ya, soalnya tuh kan ini bisa dipakai di rumah-rumah gitu, bisa buat duduk, buat tamu, terus juga kalau misalnya buat mengurangi sampah, mungkin bisa mengurangi karena kan dari sampah itu kita masukin ke dalam botol, botol kan juga sampah. Terus bisa kita gunain buat sofa boti, bisa digunain di rumah, ya bermanfaat sih kalau. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, mungkin kita akan lanjut ke stand berikutnya yang kayaknya kita tanya di lilin aroma dulu. Kita lihat dulu ini di lilin aroma baru sedang ada demo ya teman-teman ya. Oke, di sini siapa yang jaga lilin aroma? Saya. Oke, kalian berdua. Sini aku mau tanya. Ini aja pakai ini aja. Oke, mungkin terkait dengan pembuatan lilin aroma nih. Susahnya tuh di mana sih dan kira-kira tuh bagaimana pembuatannya gitu? Untuk susahnya itu biasanya di bagian perebusan, karena kan lumayan susah ya. Kita harus merebus di atas air. Untuk susahnya itu biasanya itu lebih ke bagian perebusan, karena biasanya kan kita harus rebus di atas air nih. Jadi adonan yang ini itu harus direbus di atas air, parafin dan minyak jelantah yang sudah disaring dan sudah direndam selama 24 jam di arang. Nah, nanti setelah direbus itu baru dimasukin pewarna dan essential oil atau opsional. Nah, ini bisa nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai serai, mau pakai minyak kayu putih, minyak telon juga boleh banget nih buat segar-segar di ruangan teman-teman. Nanti habis direndam semuanya, habis dimasukkan semuanya di satu adonan, kita masukkan ke dalam gelas dan jadinya seperti ini. Aku mau nambahin ya, jadi supaya minyak jelantahnya bener-bener jernih banget, itu harus ditambahin sama yang namanya wax candle. Itu nanti bisa buat minyaknya tuh jadi warnanya kayak kuning gitu. Nah, jadi nanti warnanya itu lebih nyatu sama warnanya. Nah, setelah itu baru diproses kayak yang tadi disebutin sama Iki. Udah. Oke Mbak, aku mau tanya nih. Kan tadi kan udah dijelasin kan cara buatnya gimana. Terus, nah aku tuh yang agak tertarik tuh sama ini. Apa nih? Essential oil. Dia kan buat aroma ya. Tapi ini tuh masih udah diproses gitu. Berarti ini bisa nggak kalau misalkan pakai yang herbal gitu. Misal kayak aku punya serai nih. Atau aku punya jahe atau punya aroma yang lain gitu. Itu bisa nggak? Bisa banget, nanti teman-teman bisa opsional aja. Ini tuh sebenarnya opsional ya guys. Nanti teman-teman bisa ganti dengan yang lain. Serai merah atau serai atau enggak minyak kayu putih atau minyak telon, eukaliptus. Itu bisa banget. Bisa teman-teman ganti sesuka hati teman-teman. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mas. Karena tadi udah ke lilin aromaterapi, kita geser ke sebelahnya ya. Kita ke apa nih? Ekoenzim. Ini ekoenzim ya Mbak? Tapi kalau ada gula merah, ada apa ini? Kayak jual es dawet ya. Waduh. Jadi mungkin bisa dijelasin dong Mbak sama pemirsa itu kayak ekoenzim tuh gimana buatnya dan buat apa sih ekoenzim itu? Oke, jadi pegang nih.
Jadi ekoenzim ini buatnya dari larutan gula merah, terus sampah dapur kayak sayur dan kulit buah. Tapi nggak boleh yang ada santan, daging, sama yang udah dimasak. Jadi harus sampah tapi fresh. Busuk juga nggak boleh ya. Sama air bersih. Caranya gampang banget, yaitu ini larutan gula merah dituangin ke air bersihnya. Perbandingannya 10:1:3. Terus habis itu harus ada ruang kosongnya. Terus habis itu campurin sampah dapur. Untuk kalau udah dicampurin semua diaduk merata. Kalau udah ditutup. Kalau pakai yang tutup kayak gini, 2 minggu pertama pembuatan itu harus dibuka setiap harinya. Ya, sedikit aja buat keluarin gas fermentasi. Habis itu kalau pakai yang kayak gini cukup ditali, itu ditusuk pakai jarum aja selama 2 minggu ya, 2 minggu pertama. Terus habis 2 minggu kita ganti pakai plastik baru yang nggak ada lubangnya. Ini disimpan selama 3 bulan, habis itu bisa dipanen. Selesai. Pembuatan manfaatnya. Manfaatnya itu bisa buat nyiram tanaman, terus bisa buat ngusir serangga, bisa buat kebersihan gitu, juga bisa disinfektan gitu. Ya yang berhubungan dengan kebersihan biasanya ya. Oke, tapi kalau dilihat dari bahan bakunya tuh kayak gula merah, terus sampah dapur. Tapi kan sampah dapurnya tadi kan yang masih fresh gitu ya. I mean, dia belum busuk, belum pernah diolah, atau yang dia tuh belum tercemar dengan hal lain gitu loh. Nah, itu berarti bisa dikonsumsi nggak? Mengingat dia kan bersih gitu loh. Kan gula merah kan manis juga gitu. Itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi guys, kalau kalian semua mencoba membuat ekoenzim, jangan diicip. Ya, kalau mau diicip beli kombucha aja, oke? Oke. Nah, kan hampir sama ya kayak kombucha gitu. Oke, yaudah terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih guys. Oke guys, sepertinya kita akan bertanya ke salah satu audiens kita atau ibu-ibu yang berpartisipasi dalam acara kali ini. Mari kita cari. Permisi Bu, Bu boleh minta waktunya sebentar? Mungkin terkait dengan program PPKW ini ya Bu, apa kesan dan pesan Ibu terkait program ini dan harapan kedepannya Ibu? Bagus sih, harapan kedepannya sih pengaplikasiannya di masyarakat tuh benar-benar bisa dijalani. Soalnya yang susah tuh sebenarnya di masyarakatnya sendiri. Misal kita yang di sini bisa, cuma kita cawe-cawe orang yang di desa itu yang susah. Sama kalau jelas sih kalau yang buat penjualan itu susah. Apalagi kalau di kampung tuh agak susah. Terima kasih ya Bu. Oke guys, sepertinya kita di sini mendapatkan kunjungan atau tamu spesial. Jadi kita mungkin akan bertanya kepada beliau. Langsung saja. Permisi Bapak, boleh minta waktunya sebentar Pak? Mungkin saya ingin meminta sedikit kesan dan pesan Bapak terkait dengan program kita dan juga mungkin harapan kedepannya terhadap program ini Bapak. Terima kasih. Ini tadi saya melihat itu ya kegiatan apa ini ya, pameran atau ini semacam pelatihan. Semacam pelatihan Ya. buat kedepannya. Kedepannya. Jadi ini ada beberapa produk UMKM. Ya harapan kami nanti mahasiswa yang ada di setiap desa-desa yang sebagai apa ya, tempat KKN ya, ini bisa ikut memasarkan produk-produk UKM di desa-desa tersebut, sehingga produk-produk UKM yang dari masyarakat ini bisa juga terangkat. Kan mahasiswa kan digital, nah udah sangat luar biasa, dan harapan kami semua masyarakat harus memakai produk-produk dari hasil karya desanya atau kabupatennya, sebagai penguatan kedaulatan ekonomi. Ya, luar biasa, sukses. Oke, siap. Terima kasih ya Bapak. Mungkin itu dulu sedikit kesan dan pesan dan juga harapan dari beliau.